Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Bradun Saputra Caitaditya, kemudian Serla, Stefani, Tiara, dan Andreas akan membahas mengenai algoritma penjadwalan prosesor dari mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya ada soal yang harus dikerjakan mengenai algoritma penjadwalan prosesor ini. Pertama-tama, yang harus dikerjakan yaitu algoritma penjadwalan FCFS, yang akan dibahas oleh Stefani. Halo semuanya, nama saya Stefan Valencia dari kelas 11 MS3 akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan First Come First Serve atau yang sering disingkat menjadi FCFS. Algoritma ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out atau sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. First come, first section. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 27. Maka didapatkan lama proses. Keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buatkan kolom sebanyak 27 buah. Next, proses akan dieksekusi dari proses yang tiba terlebih dahulu, yaitu proses P1 karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0. Start P1 adalah 0, kemudian lama prosesnya 5. Berarti proses akan berjalan dari 0 sampai 5 sehingga didapatkan starting time sama dengan 0 dan finish time sama dengan 5. Langkah selanjutnya mencari response times. Rumus mencari response time sama dengan finish time dikurang arrival time. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5 sehingga didapatkan response times-nya adalah 5. Selanjutnya proses P2 berjalan selama 3 ms. Proses P2 berjalan mulai dari 5 dan berhenti di 8. Maka starting time 5 dan finish time sama dengan 8 dan response times-nya adalah 7. Selanjutnya proses P6 berjalan selama 6 ms. Maka P6 berjalan mulai dari 8 dan berhenti di 14. Maka ST sama dengan 8, FT sama dengan 14, dan RT-nya sama dengan 13. Selanjutnya, proses P5 berjalan selama 6 ms. Proses P5 berjalan mulai dari 14 dan berhenti di 20. Maka ST sama dengan 14, FT sama dengan 20, dan RT-nya sama dengan 18. Next, proses P4 berjalan sesuai selama 1 ms. Proses P4 berjalan mulai dari 20 dan berhenti di 21. Maka ST sama dengan 20, FT sama dengan 21, dan RT-nya 18. Selanjutnya, proses P3 berjalan selama 4 ms. Proses P3 berjalan mulai dari 21 dan berhenti di 25. Maka ST sama dengan 21, FT sama dengan 25, dan RT-nya 21. Selanjutnya terakhir, proses P7 berjalan selama 2 ms. Proses P7 berjalan mulai dari 25 dan berhenti di 27. Maka ST sama dengan 25, FT sama dengan 27, dan RT-nya sama dengan 22. Selanjutnya mencari average waiting time dan turnaround time. Rumus turnaround time sama dengan jumlah response time pada seluruh proses. Sedangkan jumlah average waiting time sama dengan TI dibagi proses. Jadi, TI-nya adalah 5 ditambah 7 ditambah 13 ditambah 18 ditambah 18 ditambah 21 ditambah 22 sama dengan 104. Dan TR-nya adalah 104 dibagi dengan 7, maka hasilnya 14,85. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya ialah algoritma penjadwalan PSJF atau yang disebut prime time test job first. Penjadwalan ini dengan preemsi yang menjadi prioritas adalah sisa proses. Proses yang terpendek bisa didahulukan dengan cara membandingkan sisa waktu proses yang sedang dilaksanakan dengan proses yang tiba. Dengan preemsi mengeluarkan proses yang sedang diolah untuk melaksanakan proses yang lebih singkat dan pendek. Cara mengerjakannya ialah langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time 5 tambah 3 tambah 6 tambah 6 tambah 1 tambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka didapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27.
Selanjutnya kita buatkan kolom sebanyak 27 buah. Di sini dibuatkan tabel bantuan untuk mengetahui sisa proses dan perbandingan. P1 akan melakukan proses pertama karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. Maka P1 berjalan terlebih dahulu selama 1 ms. Maka sisa proses burst time atau BT P1 adalah 4. Kemudian proses P2 datang di 1 ms, maka P1 dan P2 melakukan perbandingan sisa proses burst time. Burst time yang terkecil akan dijalankan terlebih dahulu, maka didapat P1 lebih besar dari P2. Jadi yang akan dijalankan adalah P2 sebanyak 1 ms. Kemudian datang P5 di 2 ms, maka P2 dan P5 melakukan perbandingan sisa proses burst time. Hasilnya didapat P2 masih lebih kecil dari P5. Jadi dijalankan kembali P2 sebanyak 1 ms. Sisa proses burst time P2 sekarang adalah 1. Kemudian datang P4 di 3 ms, maka P2 dan P4 melakukan perbandingan sisa proses burst time. Hasilnya didapat P2 dan P4 burst time-nya sama-sama berjumlah 1. Maka dijalankan P2 terlebih dahulu karena mempunyai arrival time lebih kecil atau tiba duluan. P2 selesai dijalankan dan sisa burst time-nya adalah 0. P2 telah berjalan mulai dari 1 dan berhenti di 4. Maka didapat ST sama dengan 1, FT sama dengan 4, RT sama dengan 3. Setelah selesai, datang proses P3 di 4 ms. Kemudian dilakukan perbandingan antara BT, P3 dan P4. Hasilnya didapat burst time P4 lebih kecil dari P3. Jadi P4 dijalankan sebanyak 1 ms. P4 selesai dijalankan dan sisa burst time-nya adalah 0. P4 telah berjalan mulai dari 4 dan berhenti di 5. Maka didapat ST sama dengan 4, FT sama dengan 5, dan RT sama dengan 2. Kemudian datang P7 di 5 ms, maka dilakukan perbandingan sisa proses burst time. Maka didapat P7 memiliki burst time terkecil yaitu 2, sehingga proses P7 dijalankan. P7 selesai dijalankan dan sisa burst time-nya adalah 0. P7 telah berjalan mulai dari 5 dan berhenti di 7. Maka didapat ST sama dengan 5, FT sama dengan 7, dan RT sama dengan 2. Selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap burst time yang tersisa. Terlihat bahwa P1 dan P3 memiliki sisa burst time terkecil yaitu sama berjumlah 4. Maka diambil P1 karena memiliki arrival time terkecil sehingga P1 dijalankan sebanyak 4. P1 selesai dijalankan dan burst time-nya adalah 0. P1 telah berjalan mulai dari 0 dan berhenti di 11. Maka didapat ST 0, FT sama dengan 11, dan RT sama dengan 11. Selanjutnya proses P3 dijalankan mulai dari 11 dan berhenti di 15. Maka didapat ST sama dengan 11, FT sama dengan 15, dan RT sama dengan 11. Selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap burst time yang tersisa. Terlihat bahwa P6 dan P5 memiliki sisa burst time terkecil yaitu sama-sama berjumlah di 6.
maka dia ambil P6 karena memiliki arrival time terkecil, sehingga P6 dijalankan. P6 selesai dijalankan dan sisa burst time-nya adalah 0. P6 telah berjalan mulai dari 15 dan berhenti di 21. Maka didapat ST sama dengan 15, FT sama dengan 21, dan RT sama dengan 20. Terakhir, proses P5 dijalankan mulai dari 21 dan berhenti di 27. Maka didapat ST 21, FT 27, dan RT sama dengan 25. Selanjutnya mencari average time dan turnaround time, yang mana rumusnya TI sama dengan jumlah respon time pada seluruh proses. TR sama dengan TI dibagi N proses, di mana TI sama dengan 11 tambah 3 tambah 20 tambah 25 tambah 2 tambah 11 tambah 2 sama dengan 74, dan TR nya sama dengan 74 dibagi jumlah proses yang ada 7 sama dengan 10,57. Perkenalkan, nama saya Serla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma penjadwalan MPSJF atau Non-Preemptive Shortest Job First. Antrian dengan prioritas tanpa preempsi. Yang menjadi prioritas adalah proses yang pendek atau singkat. Semakin pendek sebuah proses, maka semakin tinggi prioritasnya. Penjadwalan ini diprioritaskan apabila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun burst time pada proses lain lebih kecil. Untuk langkah pertama, sama seperti langkah sebelumnya, kita akan menjumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhannya. Didapatkanlah lama proses keseluruhannya adalah 27, selanjutnya kita akan buatkan kolom sebanyak 27 buah. Di sini kita akan buatkan juga tabel bantuan untuk memudahkan dalam mengetahui burst time pada setiap prosesnya, serta proses mana saja yang telah dieksekusi. Untuk langkah awal, kita akan lihat dari proses yang memiliki arrival time paling kecil. Di sini terlihat bahwa proses P1 memiliki arrival time paling kecil, yaitu sebanyak 0, yang menunjukkan bahwa proses P1 ini telah tiba paling awal. Maka proses P1 inilah yang akan kita eksekusi duluan. P1 akan berjalan mulai dari 0 dan berhenti di 5. Maka didapatkanlah starting time-nya adalah 0, finish time adalah 5, serta respon time-nya adalah 5. Yang didapatkan dari finish time dikurang arrival time, yaitu 5 dikurang 0 sama dengan 5. Baik, selanjutnya di sini kita akan lihat proses mana yang memiliki burst time paling kecil. Di sini terlihat bahwa proses P4 memiliki burst time paling kecil, yaitu sebanyak 1. Maka proses P4 inilah yang akan kita eksekusi selanjutnya. Proses P4 dijalankan mulai dari 5 dan berhenti di 6. Maka didapatkanlah starting time-nya sama dengan 5, finish time sama dengan 6, dan response time-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita akan lihat mana proses yang memiliki burst time terkecil selanjutnya. Di sini terlihat bahwa proses P7 memiliki burst time terkecil selanjutnya, yaitu 2. Maka proses P7 inilah yang akan kita eksekusi. Proses P7 dijalankan mulai dari 6 dan berhenti di 8. Maka didapatkanlah starting time-nya sama dengan 6, finish time sama dengan 8, serta respon time-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita lihat kembali proses yang memiliki burst time terkecil. Didapatkanlah proses P2 yang memiliki burst time sebanyak 3. Maka proses P2 inilah yang akan kita eksekusi selanjutnya. Proses P2 dijalankan mulai dari 8 dan berhenti di 11. Maka didapatlah starting time-nya sama dengan 8, finish time-nya sama dengan 11, serta respon time-nya sama dengan 10. Setelah itu, di sini terlihat bahwa proses P3 memiliki burst time terkecil selanjutnya sebanyak 4. Maka proses P3 ini dijalankan. Proses P3 dijalankan mulai dari 11 dan berhenti di 15,
maka didapatkanlah starting time-nya sama dengan 11, finish time sama dengan 15, serta respon time-nya sama dengan 11. Baik, selanjutnya di sini tersisa proses P6 dan proses P5, dan burst time kedua proses ini sama-sama bernilai 6. Maka dari itu, kita akan membandingkan arrival time kedua proses ini. Terlihat bahwa arrival time proses P6 lebih kecil dari P5, yang menunjukkan bahwa proses P6 ini lebih tiba duluan dibanding dengan proses P5. Maka proses P6 inilah yang akan kita eksekusi duluan. P6 dijalankan. P6 ini dijalankan mulai dari 15 dan berhenti di 21. Maka didapatkanlah starting time-nya sama dengan 15 dan finish time-nya sama dengan 21, serta respon time-nya sama dengan 20. Dan terakhir, proses P5 akan dijalankan mulai dari 21 dan berhenti di 27. Maka didapatkanlah starting time-nya sama dengan 21, finish time sama dengan 27, serta respon time-nya sama dengan 25. Baik, selanjutnya kita akan mencari average waiting time atau TR dan turnaround time TI-nya. Di sini TI rumusnya adalah jumlah respon time atau RT pada seluruh proses. Untuk TI-nya adalah 77, serta TR didapatkan dari TI dibagi N proses, yaitu 77 dibagi dengan 7, karena ada 7 proses. Dan hasilnya sebanyak 11. Sekian dari saya. Untuk algoritma penjadwalan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah algoritma penjadwalan HPRN atau Highest Penalty Ratio Next. Penjadwalan dengan prioritas tanpa preempsi, yang menjadi prioritas adalah besarnya rasio penalti. Pada umumnya menggunakan metode first in first out, tetap mendahulukan proses pendek ditambah dengan mempertimbangkan rasio penaltinya yang ditentukan berdasarkan lama waktu antriannya. Sehingga prioritas proses panjang akan turut meningkat melalui peningkatan rasio penalti. Sehingga pada suatu saat proses panjang pada antrian yang telah lama menunggu akan menyusul proses pendek. Selanjutnya adalah penyelesaian soal menggunakan metode algoritma HPRN. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 tambah 2 sama dengan 27. Maka didapatkan lama proses keseluruhannya adalah 27. Selanjutnya kita buatkan kolom sebanyak 27 buah. Di sini dibuatkan juga tabel untuk mencari rasio penaltinya. Proses P1 akan melakukan proses pertama karena memiliki arrival time terkecil yaitu 0 ms. P1 telah berjalan mulai dari 0 dan berhenti di 5. Maka didapatkanlah starting time-nya 0, finish time-nya 5, dan respon time-nya 5. Response time didapatkan dari pengurangan antara finish time dan juga arrival time. Setelah itu kita mencari rasio penalti. Caranya kita cari waktu sia-sia terlebih dahulu dengan rumus S sama dengan FT dikurang AT, atau waktu sia-sia sama dengan finish time dikurang dengan arrival time. Setelah didapatkan hasilnya, maka selanjutnya kita akan mencari rasio penalti. Dengan rumus R sama dengan S ditambah BT dibagi dengan BT. Hasil dari waktu sia-sia ditambahkan dengan burst time pada setiap proses baru dibagi dengan burst time pada setiap proses kembali. Setelah tabel terisi semua, selanjutnya kita lihat mana proses yang memiliki hasil rasio penalti yang paling besar. Terlihat bahwa P4 memiliki hasil rasio penalti terbesar yaitu 3, maka P4 akan dieksekusi terlebih dahulu. P4 telah berjalan mulai dari 5 dan berhenti di 6.
maka didapatkanlah starting time-nya 5, finish time-nya 6, dan respon time-nya 3. Kemudian kita kembali mencari rasio penalti dengan mencari waktu sia-sianya dengan rumus S sama dengan FT dikurang AT. Nilai finish time yaitu 6 dikurang arrival time pada setiap proses. Pada tabel rasio penalti kita hilangkan proses P4 karena telah kita eksekusi. Setelah didapatkan hasilnya, maka selanjutnya kita akan mencari rasio penalti dengan rumus R sama dengan S ditambah BT dibagi dengan BT. Hasil dari waktu sia-sia ditambah dengan burst time pada setiap proses baru dibagi dengan burst time pada setiap proses kembali. Terlihat bahwa P2 memiliki hasil rasio penalti terbesar yaitu 2,6, maka P2 akan dieksekusi. P2 telah berjalan mulai dari 6 dan berhenti di 9. Maka didapatkanlah starting time-nya 6, finish time-nya 9, dan respon time-nya 8. Kemudian kita cari kembali rasio penalti dengan 1 mencari waktu sia-sianya. Nilai finish time yaitu 9 dikurang arrival time setiap proses. Kemudian yang kedua mencari rasio penalti yaitu hasil dari waktu sia-sia ditambah dengan burst time dan dibagi dengan burst time. Terlihat bahwa P7 memiliki hasil rasio penalti terbesar yaitu 3, maka P7 akan dieksekusi. P7 telah berjalan mulai dari 9 dan berhenti di 11. Maka didapatkanlah starting time-nya 9, finish time-nya 11, dan respon time-nya 6. Kemudian kita mencari kembali rasio penalti dengan 1 mencari waktu sia-sianya. Nilai finish time yaitu 11 dikurang arrival time setiap proses. Kemudian yang kedua mencari rasio penalti yaitu hasil dari waktu sia-sia ditambah dengan burst time dan dibagi dengan burst time. Terlihat bahwa P3 memiliki hasil rasio penalti terbesar yaitu 2,75, maka P3 akan dieksekusi. P3 telah berjalan mulai dari 11 dan berhenti di 15, maka didapatkanlah ST atau starting time 11, finish time-nya 15, dan respon time-nya 11. Kemudian kita cari kembali rasio penalti dengan 1 mencari waktu sia-sianya, nilai finish time yaitu 15, dikurang dengan arrival time setiap proses. Kemudian yang kedua mencari rasio penalti yaitu hasil dari waktu sia-sia ditambah dengan burst time dan dibagi dengan burst time. Terlihat bahwa P6 memiliki hasil rasio penalti terbesar yaitu 3,333, maka P6 akan dieksekusi. P6 telah berjalan mulai dari 15 dan berhenti di 21. Maka didapatkanlah starting time-nya 15, finish time-nya 21, dan respon time-nya adalah 20. Terakhir, P5 akan dieksekusi. P5 berjalan mulai dari 21 dan berhenti di 27. Maka didapatkanlah starting time-nya 21, finish time-nya 27, dan respon time-nya 25. Selanjutnya mencari average waiting time dan turnaround time. Rumusnya, turnaround time sama dengan jumlah respon time pada seluruh proses, yaitu 5 ditambah 8 ditambah 20 ditambah 25 ditambah 3 ditambah 11 ditambah 6, maka didapatkanlah 78. Selanjutnya adalah rumus dari average waiting time, yaitu jumlah respon time pada seluruh proses yang kita cari tadi akan dibagi dengan jumlah proses, yaitu 78 dibagi dengan 7. Maka didapatkanlah hasil 11,142. Oke, yang terakhir adalah algoritma penjadwalan round robin.
penjadwalan ini tanpa prioritas. Itu artinya secara bergiliran berdasarkan antrian tergantung besarnya kuantum waktu. Sehingga pergiliran ini berputar seperti gelang dan hanya proses yang telah rampung terlayani yang meninggalkan prosesor dan antrian tersebut. Jadi setiap proses dilayani secara kuantum waktu tertentu secara bergiliran. Agar lebih mudah, kita urutkan nama proses dari P1 sampai P7 berdasarkan arrival time dari tingkat kecil sampai tingkat besar. Soal ini menggunakan kuantum yaitu 2, itu artinya proses akan berjalan sebanyak 2 ms, kemudian sisanya mengantri dan akan berjalan kembali. Langkah pertama, jumlahkan seluruh burst time untuk mengetahui lama proses keseluruhan. Kita jumlahkan 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 1 ditambah 4 ditambah 2 dan hasilnya adalah 27. Selanjutnya kita buat kolom sebanyak 27 buah. Kita mulai dari P1 yang akan melakukan proses pertama menggunakan kuantum yaitu 2 berjalan sebanyak 2 ms mulai dari 0 hingga berhenti di nomor 2. Sisanya 3 ms yang akan mengantri. Yang kedua P2 yang akan melakukan proses selanjutnya sebanyak 2 ms berjalan mulai dari 2 hingga berhenti di nomor 4. Sisanya 1 ms yang akan mengantri. Kemudian P6 yang akan melakukan proses selanjutnya sebanyak 2 ms berjalan mulai dari 4 hingga berhenti di nomor 6. Sisanya 4 ms yang akan mengantri. Kemudian P5 yang akan melakukan proses selanjutnya sebanyak 2 ms berjalan mulai dari 6 hingga berhenti di nomor 8. Sisanya 4 ms yang akan mengantri. Selanjutnya P4 yang akan melakukan proses selanjutnya karena memiliki burst time 1, maka akan dijalankan secara langsung dan sisanya adalah 0 atau habis. Kita mulai dari 8 hingga berhenti di nomor 9 dan sisanya habis. Otomatis kita masukkan langsung ke P4 dalam tabelnya. ST-nya 8, FT-nya 9, dan RT-nya 6. Itu dapat dari mana 6? Dapat dari FT dikurang AT. 9 dikurang 3, hasilnya 6. Selanjutnya P3 yang akan melakukan proses selanjutnya sebanyak 2 ms, mulai dari 9 hingga berhenti nomor 11. Sisanya 2 ms yang akan mengantri. Kemudian P7 yang akan melakukan proses selanjutnya sebanyak 2 ms. Karena memiliki 2 ms, maka langsung dijalankan sebanyak 2 ms dan sisanya 0 atau habis. Dia berjalan mulai dari 11 hingga berhenti di nomor 13. Dan langsung dimasukkan ke dalam tabel, yaitu P7 dengan ST-nya 11, FT-nya 13, dan RT-nya 8. Setelah selesai, maka akan berputar kembali ke proses awal. Dengan P1 melakukan proses kembali sebanyak 2 ms, mulai dari 13 hingga berhenti di nomor 15. Sisanya 1 ms yang akan mengantri. Selanjutnya, P2 akan melakukan proses selanjutnya. Karena memiliki sisa burst time 1, maka langsung dijalankan sebanyak 1 ms dan sisanya 0 atau habis. Dia berjalan mulai dari 2 hingga berhenti nomor 16. Otomatis langsung dimasukkan ke dalam P2 dengan ST-nya 2, FT-nya 16, dan RT-nya 15. Kemudian P6 melakukan proses selanjutnya sebanyak 2 ms, mulai dari 16 hingga berhenti di nomor 18. Sisanya 2 ms yang akan mengantri. Kemudian P5 yang akan melakukan proses selanjutnya sebanyak 2 ms, mulai dari 18 hingga berhenti di nomor 20. Sisanya 2 ms yang akan mengantri. Lanjut, P3 yang akan melakukan proses selanjutnya karena memiliki sisa burst time 2 langsung dijalankan. Karena sisanya banyak 2 ms, maka habis atau 0.
berjalan mulai dari 9 hingga berhenti di nomor 22. Langsung dimasukkan aja ke dalam tabelnya P3 dengan ST-nya 9, FT-nya 22, dan RT-nya 18. P1 akan melakukan proses selanjutnya karena sisa burst time 1 akan langsung dijalankan dengan sisanya habis atau 0. Berjalan mulai dari 0 hingga berhenti nomor 22. Langsung dimasukkan aja dengan P1 dengan ST-nya 0, FT-nya 23, dan RT-nya 23. Kemudian P6 akan melakukan proses selanjutnya karena memiliki sisa burst time 2, langsung dijalankan aja. Sisanya tinggal 0 atau habis. Mulai dari 4 hingga berhenti di nomor 25. Maka langsung dimasukkan aja dengan P6 ST-nya 4, FT-nya 25, dan RT-nya 24. Dan yang terakhir adalah P5 akan melakukan proses selanjutnya karena memiliki sisa burst time 2, langsung dimasukkan aja. Dan sisanya adalah 0 atau habis. Dia akan berjalan mulai dari 6 hingga berhenti di nomor 27. Langsung dimasukkan aja dalam tabel P5, ST-nya 6, FT-nya 27, RT-nya 25. Selanjutnya, kita akan mencari average waiting time dan turnaround time. Dengan rumusnya, untuk turnaround time, kita jumlahkan dari response time yang sudah kita cari dari seluruh proses. 23 ditambah 15, ditambah 24, ditambah 25, ditambah 6, ditambah 18, ditambah 6, tambah 8, hasilnya itu 119. Dan untuk average waiting time, kita cari dari jumlah yang sudah kita cari TI-nya dibagi dengan banyaknya proses yang tercantum dalam tabel tersebut. 119 dibagi 7 dan hasilnya 17. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai permodelan deterministik. Permodelan deterministik adalah salah satu tipe evaluasi analistik, di mana pekerjaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu menerapkan berbagai penjadwalan dan dievaluasi hasilnya. Keuntungan dari permodelan deterministik ini adalah ketepatan untuk menunjukkan rata-rata lama tanggap atau rata-rata waktu sia-sia. Untuk kelemahannya adalah hasil evaluasi hanya berlaku untuk proses yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjadwalan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dilihat bahwa algoritma penjadwalan PSJF memberikan hasil yang paling efektif dan efisien dalam proses penjadwalan karena memiliki average waiting time yang paling kecil yaitu sebesar 10,57. Sedangkan untuk penjadwalan yang kurang efektif untuk digunakan adalah round robin karena memiliki average waiting time yang paling lama yakni 11,142. Pemodelan deterministik ini memungkinkan untuk membandingkan performa algoritma dengan cepat dan sederhana karena kita bisa melihat perbandingannya langsung dari average waiting time yang dihasilkan. Di sini bisa dilihat juga penjadwalan algoritma dari yang tercepat hingga terlama, ada PSJF, ada NPSJF, HPRN, FJFS, dan round robin terakhir. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari video pembahasan mengenai algoritma penjadwalan prosesor dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya.